Halo semuanya, selamat datang di channel seputar horor by Resifes Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas 5 cerita horor yang bikin bulu kuduk kalian berdiri bagian 4. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. 1. Melihat arwah pembunuhan. Aku punya beberapa cerita seram dari ibuku, jadi aku akan menceritakan kisahnya. Ketika ibuku masih muda, dia dan sekelompok temannya sedang mengemudi di jalan yang sunyi di malam hari. Dan ada sebuah rumah yang mereka lewati yang memiliki jendela menyala di atas sehingga mereka melambat untuk melihat ke atas. Dan dia berkata ada lentera di jendela, dan seorang lelaki dan seorang wanita duduk saling berhadapan. Pacaran kali. Dia kemudian berkata bahwa seorang lelaki kedua mengenakan topi terlihat berjalan di belakang wanita itu dan mulai mencekiknya. Pada titik ini ibuku dan teman-temannya ketakutan dan pergi. Ketika mereka kembali untuk melihat apa yang telah terjadi, mereka tidak lagi melihat sebuah jendela, melainkan hanya sebuah terpal, sehingga mereka tidak tahu apa yang telah mereka saksikan yang pada akhirnya mereka setuju bahwa mereka baru saja melihat hantu. Cerita by Juden Today. 2. Hantu kakek tua. Suatu malam, aku dan adik lelakiku tidur di kamar kakak perempuanku di kamarnya, pada malam Jumat ketika kami masih kecil. Ketika kami bangun keesokan paginya, cermin dari dinding kamarnya ada yang melepas dan tiba-tiba berada di antara diriku dan adikku. Aku terbangun menatap bayanganku di cermin tersebut. Aku masih merinding ketika memikirkan semua hal itu sendiri. Aku melihat teman-teman dan keluargaku di cermin tersebut, termasuk hantu seorang lelaki tua yang sering kali kulihat di kamarku saat sedang sendirian. Cerita by Chemical Robot. 3. Sepotong tangan dari balik kulkas. Oke, ceritanya ini agak pendek ya. Ada sebuah tangan yang muncul di belakang kulkas, lalu melempar sekantong roti ke lantai. Kukira itu hanya sebuah lelucon, dan seseorang menyelinap di belakang kulkas untuk melakukan lelucon ini. Setelah aku cek, tidak ada seorang pun di sana dan tidak mungkin ada yang bisa melakukannya. Tidak membahayakan sih, tapi menyeramkan. Cerita by Glitter Chatbeer. 4. Kamar kosong di rumah sakit. Diceritakan, 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya. Di salah satu lantai rumah sakit, ada sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Saat itu, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia melewati kamar kosong itu. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Awalnya, dia berpikir kalau cleaning service lupa menutup kamar itu. Dia pun menuju kamar pasien, dan ternyata infus pasien sudah hampir habis. Ia kemudian pergi mengambil infus di ruang obat dekat ruang perawat. Otomatis, dia harus melewati kamar kosong itu. Namun anehnya, posisi kursi yang semula ia lihat tadi sudah berubah. Posisinya kini menghadap ke celah pintu. Dia pun hanya lewat saja dan mengambil infus di ruangan obat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong itu. Namun, posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan. Tapi, perawat itu tetap menghiraukannya. Setelah memasang infus baru si pasien, perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi. Sontak dia langsung kaget, lemas, dan menangis.
Posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu dan dia melihat ada sesosok makhluk duduk di situ. Kata makhluknya, halo. Hehehe, enggak candi tuh mah. 5. Ikut sholat. Wah, ternyata hantu yang ini lagi tobat teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Gadis itu pun terbangun setelah sempat tertidur sejak pulang sore tadi dari kampus. Ia terbangun karena ingat kalau dia belum sholat Isya, bahkan tak sengaja melewatkan sholat maghrib. Dengan memaksakan diri, dia pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Letak kamar mandi berada di ujung lorong asrama mahasiswa yang ia tempati. Setelah berwudhu, dia pun mengenakan mukena dan menggelar sajadah di kamarnya. Dia kemudian mengambil posisi berdiri, mengucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal aneh saat sholat, namun ketika duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga, dia mendengar suara doa dalam sholat. Suara itu terdengar berasal dari belakangnya, seperti makmum. Sempat terpikir, mungkin saja itu adalah suara Ila, penghuni kamar depan kamarnya yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan perasaannya itu, dia mengintip makmum itu saat sujud. Dilihatnya ada kain putih seperti ada seseorang yang sujud juga di belakangnya. Saat salam, dia terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Merasa ada yang tak beres, dia keluar dan mengetuk kamar Ila. Namun, tidak ada jawaban dari dalam kamar. Dia pun baru teringat kalau Ila baru saja pulang kampung hari ini. Dia kemudian menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahnya. Nyatanya, Tamara sudah balik ke Pontianak sore itu. Usai menelepon Tamara, gadis itu merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Perasaannya semakin tak karuan, merinding, namun dia hanya bisa membaca kalimat doa sambil memejamkan mata. Oke teman-teman, ceritanya sampai sini dulu. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye-bye.